Ucapan yang kita sampaikan, ibaratkan anak panah yang dilepaskan, nggak pernah kembali. Kata-kata seperti sebuah senjata yang harus dipelajari untuk digunakan dengan benar. Karena orang yang tidak punya kendali atas pembicaraan mereka, selalu menempatkan diri mereka dalam masalah. Mereka kehilangan kendali atas segalanya. Bahkan, saat ini kebanyakan orang hanya berbicara untuk mempermalukan satu sama lain. Dan terkadang, mereka bicara tanpa alasan, hanya untuk mendapatkan validasi. Namun, jika kamu tahu bagaimana cara menggunakannya dengan tepat, kamu tahu kapan harus berbicara, dan seberapa banyak kamu harus berbicara. Itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kekuatan dalam diam. Diam di sini bukan berarti pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi diam yang berarti tidak berbicara apa-apa tanpa alasan yang berharga. Artinya, bicara seperlunya. Sebelum bicara, ada 3 hal yang perlu kamu tanyakan ke diri kamu, yaitu, apakah itu berharga, apakah itu perlu, dan apakah itu bisa mengubah kamu jadi lebih baik. Dan kali ini, saya akan bagikan manfaat yang akan kamu dapatkan dalam diam, dan akan menjadi kekuatan dalam proses perjuangan kamu mengejar impian. Nomor 1, diam bikin musuh kamu bingung. Dalam buku The Art of War, Sun Tzu mengatakan, pemenang adalah dia yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus bicara. Dia bilang, dia mengalahkan ribuan musuhnya dengan kekuatan diam. Berkali-kali dia menempatkan musuhnya ke dalam pemikiran yang mendalam karena diamnya. Ketika kamu tetap diam, itu bikin musuh kamu bingung. Mereka akan sibuk mikirin kamu, apa rencana kamu, dan apa langkah kamu selanjutnya. Ini bikin mereka kehilangan fokus pada tujuan mereka sendiri. Dan disinilah kamu bisa punya keuntungan, hingga akhirnya permainan menjadi milik kamu. Dalam proses menjadi lebih baik, pasti akan ada beberapa orang yang gak suka ngelihat hidup kamu lebih maju. Entah itu pembenci kamu, orang yang merasa tersaingi, bahkan mungkin musuh yang mengaku teman. Mereka lebih suka ngelihat kamu gitu-gitu aja, gak usah melakukan apa-apa. Dan mungkin berbagai cara akan mereka lakukan agar kamu tetap pada kebiasaan lama kamu. Yang harus kamu lakukan hanyalah diam. Diam tapi tetap kerja keras. Diam tapi tetap konsisten ngelakuin apa yang jadi tujuan kamu. Bikin mereka berpikir seolah-olah kamu gak melakukan apa-apa. Dan apapun yang mereka katakan gak mempengaruhi kamu. Hingga akhirnya, semua akan kaget ketika kamu berhasil mencapai tujuan. Nomor 2, diam membangkitkan fokus. Diam bukan sekedar gak berbicara, namun bikin kamu jadi lebih fokus. Orang diam memiliki banyak ide dan hal untuk dikatakan, tetapi mereka tidak membicarakannya, kecuali jika diperlukan. Jika kamu ingin melakukan sesuatu hal yang besar dalam hidup, yang kamu butuhkan adalah fokus. Dan apa yang kamu butuhkan untuk memiliki fokus? Kamu harus berhenti fokus pada banyak hal. Dan dia menempatkan diri kamu dalam keheningan. Dan keheningan membantu kamu untuk lebih fokus. Nomor 3, dia menarik perhatian orang. Kamu akan menyadari bagaimana dia menarik perhatian orang lain. Contohnya gini, saat kamu berada di kelas, ada guru yang sedang berbicara menerangkan pelajaran. Lalu secara tiba-tiba, guru itu berhenti bicara. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Sinyal masuk ke otak bahwa sesuatu telah terjadi. Semuanya tiba-tiba saling memperhatikan untuk mencari tahu kenapa komunikasi tadi tiba-tiba terhenti. Sama halnya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Saat kamu lebih banyak diam, orang-orang akan lebih sering memperhatikan kamu. Jika kamu tetap diam dan fokus pada tujuan kamu, saat kamu berbicara hanya jika perlu dan ada sesuatu hal yang berharga, maka orang lain akan mendengarkan, menghargai, dan lebih mengingat kamu. Nomor 4, dia membangun kepercayaan orang lain. Jika kamu ingin mengembangkan hubungan yang efektif, apa yang kamu butuhkan? Jawabannya, kamu harus membangun kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan, kamu harus mendengar mereka. Kebanyakan orang ketika bertemu, mereka sibuk membicarakan tentang diri mereka, bahkan membicarakan orang lain. Tapi orang-orang sukses, kebanyakan fokus pada mendengarkan. Mereka mengajukan pertanyaan, lalu mendengarkan. Ketika kamu mendengarkan seseorang dengan hati-hati, mereka akan menyadari bahwa mereka berharga bagi kamu. Mereka akan merasa diri mereka adalah orang yang penting. Dan dengan cara ini, mereka akan mempercayai kamu. Nomor 5, diam dapat membantu untuk bernegosiasi. Ketika orang lain diam, kamu akan bertanya-tanya apa yang mungkin mereka pikirkan. Jadi balikan meja. Biarkan mereka bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan. Mungkin mereka punya usaha atau perusahaan yang menyebutkan angka gaji tapi kamu ingin lebih dari itu. Jangan langsung respon dengan jawab ya saya menerimanya atau tidak. Kasih jeda. Tetap diam sejenak. Biarkan rasa gak nyaman dalam keheningan bikin orang lain merasakan kekosongan dan mereka mulai berbicara.
Biarkan mereka mengungkapkan informasi yang membantu kamu untuk lebih unggul dalam pembicaraan. Jadi bro, itulah manfaat-manfaat dalam diam. Kekuatan tersembunyi dalam diam. Kebanyakan orang nggak suka dengan keheningan dan takut akan hal itu. Karena banyak orang menyamakan diam dengan ketidakpentingan. Banyak orang takut untuk tetap diam ketika nggak ada hal penting yang perlu dibicarakan. Banyak orang berusaha keras agar disukai oleh orang lain, butuh perhatian dan pengakuan dari orang lain, ingin selalu menjadi seseorang yang baik di mata orang lain. Kita terlalu bergantung pada pendapat orang lain, karena kita anggap pendapat mereka membuat kita merasa lebih baik. Padahal, terkadang pendapat mereka juga membuat kita merasa lebih buruk, sehingga bikin kita kehilangan kekuatan, dan bikin kita terus-terusan mencari apa yang kita butuhkan. Padahal sebenarnya kamu udah punya semua yang kamu butuhkan, tapi kamu nggak mengenalinya. Dia bisa bikin kamu mengenali diri kamu lebih dalam, menghilangkan gangguan dari luar. Kamu nggak membutuhkan orang lain untuk ngasih tahu siapa diri kamu yang sesungguhnya, apa yang mampu kamu lakukan, dan apa yang nggak bisa kamu lakukan. Karena orang lain hanya menilai kamu dari sudut pandang mereka yang terbatas. Saat kita tetap diam, kita akan menemukan suara hati yang menyadari kita sudah menjadi apa yang kita butuhkan, dan menerima siapa diri kamu adalah sebuah kemenangan. Tetap semangat, salam high value.